Kawasan Pasar 45, salah satu pusat urat nadi perekonomian di kota Manado, Sulawesi Utara, mendadak mencekam. Sabtu siang, 6 Juni 2026, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sebuah pertikaian berdarah meletus tepat di depan Jumbo Pasar Swalayan. Insiden penikaman brutal tersebut merenggut nyawa seorang pria bernama Pei. Namun, tidak butuh waktu lama bagi aparat kepolisian untuk mengamankan para dalang di balik peristiwa maut ini. Dua pria yang menjadi pelaku utama, masing-masing berinisial BD alias Bombi yang berusia 25 tahun, dan ND alias Nelson yang berusia 23 tahun, memilih langkah tak terduga. Alih-alih melarikan diri keluar kota, keduanya justru berjalan lunglai mendatangi Mapolresta Manado untuk menyerahkan diri. Alasan di balik penyerahan diri ini terbilang ironis, mereka didera ketakutan luar biasa akan dihadiahi timah panas oleh tim Resmo Polresta Manado yang terkenal terengginas di lapangan. Kami memilih menyerahkan diri karena takut ditembak polisi di kaki. Jadi, lebih baik kami datang sendiri, tutur salah satu pelaku di ruang penyidikan dengan nada penuh penyesalan. Sambil tertunduk lesu di hadapan penyidik, kedua pemuda ini tidak hanya menyerahkan badan, tetapi juga langsung membawa dan menyerahkan barang bukti utama yang mereka gunakan untuk menghabisi nyawa korban. Sebuah senjata tajam jenis pisau besi yang masih bernoda darah diletakkan di atas meja penyidik. Kita langsung bawa pisau yang kita pakai, aku pelaku dengan suara bergetar. Di balik jeruji besi yang kini menanti, terselip rasa bersalah yang mendalam di benak Bombi dan Nelson. Mereka menyadari bahwa main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain adalah tindakan keliru yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Kesadaran dan rasa bersalah itulah berpadu dengan rasa takut dikejar polisi yang mendorong mereka untuk bersikap kooperatif sejak awal. Bagaimana sebenarnya duduk perkara yang memicu duel maut ini? Kasat Reskrim Polresta Manado, AKP Elwin Kristanto, membeberkan kronologi lengkap berdasarkan hasil interogasi intensif. Ternyata, baik korban maupun kedua pelaku saling mengenal dengan baik. Mereka semua menggantungkan hidup di jalanan kota Manado dengan berprofesi sebagai sopir angkutan umum atau yang akrab disebut mikro. Tragedi bermula ketika Bombi dan Nelson sedang menarik penumpang menggunakan mikro mereka. Di tengah jalan, laju kendaraan mereka mendadak dicegat oleh korban, Pei. Tanpa basa-basi yang jelas, Pei langsung melakukan tindakan penganiayaan dengan melayangkan pukulan keras ke arah wajah salah satu pelaku. Merasa kalah jumlah dan situasi tidak kondusif, kedua pelaku memilih mundur dan pulang ke rumah untuk menenangkan diri. Tak berselang lama, korban menghubungi pelaku melalui telepon genggam. Niatnya terdengar baik. Korban mengajak kedua pelaku kembali ke tempat kejadian perkara di depan Jumbo Swalayan dengan tujuan menyelesaikan masalah secara damai dan kekeluargaan. Namun, undangan damai itu ternyata berubah menjadi jebakan maut. Saat Bombi dan Nelson tiba kembali di TKP dengan niat baik, Pei justru langsung merangsek maju dan menyerang salah satu pelaku menggunakan sebilah pisau. Beruntung, serangan mendadak itu berhasil ditangkis. Terbakar emosi karena merasa dikhianati dan terdesak demi membela diri, Bombi dan Nelson langsung merebut situasi. Mereka membalas serangan tersebut dengan menikam tubuh korban secara berulang-ulang hingga korban roboh bersimbah darah dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Mantan Kapolsek Malalayang yang kini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Manado, AKP Elwin Kristanto, menegaskan bahwa meski ada unsur provokasi dan penyerangan awal dari pihak korban, tindakan kedua pelaku yang membalas hingga menewaskan korban tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Pihak kepolisian memastikan kasus perseteruan berdarah sesama sopir mikro ini akan diproses secara transparan dan tuntas hingga ke meja hijau.